Halo, bertemu kembali dengan saya. Hari ini saya ingin melanjutkan dalam modul yang video sebelumnya, yaitu mengenai lingkungan yang mempengaruhi pembelajaran, dan itu adalah bagian dari modul mendefinisikan ulang tumbuh kembang atau pola asuh, ya, mendefinisikan ulang pola asuh. Dan ini saya ingin melanjutkan untuk membahas lingkungan yang membantu atau mensupport pembelajaran. Dan video yang lalu saya membahas untuk anak-anak, untuk bayi dan anak batita, ya, toddler. Sekarang saya ingin melanjutkan untuk anak-anak usia sekolah dan juga untuk teenagers, ya, untuk anak remaja dan dewasa. Tentunya semua ini kita juga memasukkan pertimbangan karena kita masih dalam suasana pandemi, ya. Jadi kita memasukkan elemen prokes, ya, protokol kesehatan. Jadi kalau di kelas itu kita mempertimbangkan jarak antara anak 2 meter, ya. Untuk yang video kemarin pun karena anak-anak kecil tuh lebih banyak di rumah, ya, tentunya saya tidak terlalu membahas soal itu, ya, kalau dengan keluarga sih, ya. Tapi kalau sudah di kelas kita harus mempertimbangkan prokes itu, ya, dan juga ketersediaan alat-alat untuk memaintain protokol kesehatan ini, ya, dengan uh, tempat cuci tangan dan juga jaraknya diperhatikan. Walaupun seperti yang saya katakan sebelumnya, ya, dari anak-anak kecil ataupun yang sudah remaja itu lingkungan itu penting untuk membangun interaksi, ya, interaksi antara antara orang-orang yang ada di ruangan tersebut. Kalau di anak-anak usia sekolah dan remaja, ya, dengan teman-temannya, ya, itu sangat-sangat penting karena lingkungan itu lebih dari sekedar dekor atau pengaturan fisik dari alat-alat atau furniture yang ada di ruangan itu, tapi lebih mencakup semua kondisi dan faktor-faktor eksternal, ya, dan yang berpotensi mempengaruhi orang-orang atau murid-murid yang ada di ruangan tersebut, ya. Jadi kalau itu di kelas kita harus mempertimbangkan faktor eksternalnya, seperti apa, seperti di mana kelas itu berada, lingkungannya, dan juga ada faktor budayanya, ya, dan juga faktor lingkungan itu seperti suara, cahaya, di mana, apakah itu di tengah kota atau di pesisir pantai atau ada di pegunungan, ya. Jadi itu sangat mempengaruhi bagaimana kita mengaturnya. Kemudian yang kita harus perhatikan juga, lingkungan ini sangat penting dalam kehidupan sosial dan psikologis anak-anak yang ada di dalam ruangan tersebut, ya. Itu akan mempengaruhi bagaimana anak-anak tersebut, atau kalau itu murid-murid, ya, dalam menghadapi stres, ya. Jadi kalau mereka di sekolah biasanya sudah ada stresnya, kita harus perhatikan bagaimana kalau supaya mereka tidak sudah
merasa stres dengan adanya pembelajaran, ditambah lagi dengan ruangan yang tidak nyaman, yang tidak mendukung, itu akan membuat mereka tidak betah di dalamnya. Dan juga kita harus memperhatikan bagaimana itu mempengaruhi dalam konteks-konteks cultural atau budaya ya. Di kelas-kelas yang ada di, misalnya kelas-kelas yang ada di gedung tinggi, ya, yaitu berarti di perkotaan, pengaturannya dengan kelas-kelas yang ada di pedesaan yang lebih, misalnya di gunung, dekat gunung atau di bukit, itu lebih berbeda bagaimana kita mengaturnya, dan itu akan memberi pengaruh juga yang berbeda terhadap anak-anak yang sedang belajar di dalamnya ya. Dan kadang-kadang ya ada juga yang saya ingin bawakan poin ini ya, bagaimana budaya itu mempengaruhi atau membedakan pendapat ya, ataupun karena budaya ini ya akhirnya pendapat bisa berbeda. Kita harus memperhatikan kalau kita dengan budaya yang berbeda, apalagi di Indonesia ini ya, budayanya kan sangat-sangat berbeda, dan kita dapat menumbuhkan rasa persatuan walaupun budayanya itu lain ya, atau tradisinya itu lain. Misalnya ya, kalau saya kasih contoh, misalnya di negara barat atau di Amerika, saya rasa di Indonesia juga ya, mereka tuh bagaimana status seseorang itu ditentukan di mana mereka tinggal atau addressnya mereka itu di mana. Ya, kalau di sini mungkin, kalau di Jakarta mungkin orang yang tinggal di Pondok Indah atau di Permata Hijau dengan orang yang tinggal di misalnya di mana ya, misalnya di Tambora atau di Bekasi, itu lain gitu ya statusnya. Tapi kalau di Inggris ya, kalau di Inggris, di UK, di mana mereka tinggal itu tidak menentukan status mereka. Tapi kalau statusnya mereka kan di Inggris itu ada status sosial, seperti mereka ada yang gelarnya Lord so and so atau Sir so and so, yang punya secara kehormatan di social kelasnya mereka, dan itu tidak menentukan di mana mereka tinggal ya. Mereka bisa tinggal di daerah kumuh mana, tapi kalau dia memang keturunan dari yang memperoleh gelar Lord so and so ya, tetap gelarnya tetap ada ya. Kalau di Indonesia saya bisa bedakan mungkin ya, keadaan seperti di Jakarta itu ya, kalau tergantung alamatnya tinggal di mana, jadi menentukan status dengan misalnya kebudayaan yang ada membedakan kasta dengan Hindu di Bali mungkin ya. Tapi zaman sekarang mungkin udah lebih blur ya, karena mereka juga banyak yang mempunyai tidak lagi mempertimbangkan kasta tersebut ya. Jadi itu hanya salah satu contoh kenapa budaya itu mempengaruhi lingkungan ya, lingkungan kita. Zaman sekarang kan yang mempengaruhi itu, kalau apalagi anak-anak muda zaman sekarang itu kan lebih
menginginkan privasi, ya. Jadi lingkungan itu lebih tertutup, lebih pribadi. Uh, Anak-anak sekarang kan kalau menginginkan kamar yang hanya untuk mereka saja, kalau orang tuanya mampu, ya. Uh, itu lain juga dengan tradisi misalnya yang masih kuat itu, yang saya tahu ya di Indonesia Timur kemarin waktu saya ke daerah sana di NTT, itu tradisi mereka itu mereka tinggal malah maunya rame-rame gitu loh. Jadi mereka tidak menyukai hidup sendiri. Jadi ada ruangan besar yang untuk mereka tinggal atau tidur sama-sama, bersama-sama, ya. Jadi budaya ini sangat-sangat mempengaruhi. Juga desain untuk merencanakan lingkungan ini tergantung dari apa, dari adanya budget, ya, berapa ongkosnya, dan juga apakah tempatnya itu besar atau kecil, ya. Dan karena tidak semua dapat menyediakan tempat yang sama, ya, apalagi dalam keluarga. Dan juga kita memperhatikan juga keamanan, ya, keamanan untuk lingkungan, dan juga kita memperhitungkan membalance keperluan dari anggota keluarga dengan dalam waktu-waktu yang berbeda. Itu seperti yang saya bilang, kalau anak-anak yang sekarang itu mereka menginginkan punya kamar tidur yang sendiri, yang dimana mereka melakukan banyak kegiatan, termasuk belajar, ya, saat belajar online sekarang ini. Jadi itu semua ada pertimbangannya, ya, karena elemen-elemen ini. Kemudian ada juga faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain saya waktu membahas tumbuh kembang anak di usia-usia sekolah dan remaja, ini ada hubungannya, ya. Jadi ada faktor-faktornya. Pertama itu faktor social emotional. Social emotional development itu mempengaruhi juga bagaimana membangun lingkungan yang bisa mensupport ini, ya, mensupport social emotional development. Jadi dalam masa-masa ini mereka memerlukan juga koneksi, walaupun ada banyak kasus-kasus yang kalau anak ini sudah terlalu banyak involve atau menggunakan banyak social media atau digital social media, biasanya mereka lebih mengurangi koneksi itu. Yang saya juga pernah bahas ini, bagaimana bahayanya kalau koneksi ini dengan dunia luar itu berkurang. Ya, ini harus dimonitor oleh orang tua. Jangan sampai koneksi ini hilang atau berkurang. Ya. Dan kemudian juga furniture digital itu yang tadi saya bahas, ya, bagaimana itu akan memutuskan koneksi anak tersebut dengan dunia luar, ataupun furniture yang alat-alat di dalam kamar itu yang apakah mendukung mereka untuk belajar lebih, dan kalau sudah selesai keluar dan berinteraksi dengan orang tua dan saudara-saudaranya, tergantung, ya. Kadang-kadang ada juga furniture yang begitu
comfortable, yang begitu enak sampai akhirnya mereka lupa untuk keluar dan berinteraksi dengan orang lain ya. Dan kalau di dalam kelas itu, di dalam sebuah kelas kita harus memperhatikan juga, selain tentunya kita memperhatikan prokes, tapi kita juga jangan lupa harus memperhitungkan mereka tetap berkoneksi dengan teman-teman sekelasnya ya, mereka dapat berkomunikasi ya, dan juga pengaturan meja dan kursinya itu diatur bagaimana caranya tetap memperhatikan prokes, tapi mereka dapat berkomunikasi dan berdiskusi, karena di dalam kelas itu banyak sekali assignment atau tugas-tugas yang memerlukan kolaborasi dan teamwork. Ya, jadi kita harus pikirkan itu. Dan kemudian juga yang penting kalau di classroom itu ya, di kelas itu ya, itu visual toolsnya. Kita mempergunakan apa? Whiteboard yang make sure semua anak-anak dapat melihat ya, atau kita menggunakan smartboard ya, jadi itu digital, harus diperhitungkan letaknya di mana agar semua dapat melihat sehingga mereka dapat engage ya, tidak saya sering melihat kalau pengaturan bangku yang tradisional itu, yang di classroom itu ya, yang berjejer itu, biasanya yang paling belakang itu perhatiannya atau fokusnya itu berkurang. Jadi kalau di dalam kelas saya, baik anak-anak kecil ataupun yang sudah biasanya saya either saya membentuk lingkaran atau segi 4 ya. Jadi semua saya bisa melihat semua sampai yang terbelakang. Dan kadang-kadang kalau saya, karena saya kan mengajar anak-anak kebutuhan khusus, saya lihat ada anak-anak yang memerlukan memerlukan me time-nya mereka, karena fokusnya mereka biasanya anak-anak ADHD itu, saya perkenankan mereka untuk berdiri. Kadang-kadang mereka perlu berdiri atau perlu jalan sedikit dan kembali lagi. Dan pengaturan saya biasanya supaya jangan mengganggu anak yang lain, dan itu pengecualian itu saya tempatkan either di pinggir atau agak-agak di belakang anak yang ada di square ini, biasanya salah satunya di belakangnya ya. Oke, jadi itu pentingnya itu. Dan biasanya kalau di saya, walaupun anak itu sudah besar, itu ada corner, ada tempat yang ada soft seatingnya. Jadi ada tempat untuk satu kursi biasanya, dengan satu kursi sofa, one seat gitu kecil, hanya untuk karena saya juga ada anak-anak yang punya kebutuhan khusus itu, mereka deal dengan anxiety, kekhawatiran dan kesulitan untuk fokus. Biasanya saya memberikan waktu untuk mereka menenangkan diri di soft sitting ini. Dan ini saya rasa untuk tipikal anak-anak tipikal pun akan baik ya, untuk mengumpulkan kembali fokus mereka. Bisa juga itu digunakan itu ya. Kemudian untuk alat-alat physical development ya. Jadi kita memperhatikan physicalnya yang sekarang, yang selanjutnya. Misalnya kalau memangnya mampu ya, sekolahnya itu menyediakan ergonomic chair ya, bangku ergonomik. Jadi anak-anak itu dapat duduk dengan postur yang benar dan tidak slouching gitu ya. Jadi kadang-kadang anak-anak ini harus ditepuk bahunya untuk
mereka dapat duduk dengan tegak, karena core yang salah itu akan membuat pertumbuhan tulangnya itu terganggu dan kasihan nanti jadi sakit ya, sakit punggung. Dan juga dalam kelas itu ada baiknya kita ada sesi yang lain-lain, misalnya tadinya individual, kemudian mereka ganti meja dan geser-geser untuk mengerjakan kelompok, berdiskusi supaya mereka bergerak terus. Ya. Kadang-kadang kalau kita, apalagi kadang-kadang di kuliah juga ya, kalau bosen kan kalau mendengarkan dosennya bicara terus sampai terngantuk-ngantuk ya. Kita harus sebagai guru ya, kita harus perhatikan itu. Dan mungkin kita membuat mereka bergerak di kelas itu supaya fokusnya kembali lagi ya, dan tidak terlena akhirnya tidur ya. Elemen selanjutnya yang saya ingin bahas yaitu mengenai intellectual development ya, untuk anak-anak sekolah dan remaja ini penting karena kita menginginkan mereka mempraktekkan active learning ya. Active learning itu apa? Jadi tidak, ya itu seperti saya bilang barusan, tidak hanya mendengarkan, menerima, tapi juga mereka mereka juga bertanya waktu mereka merasa tidak mengerti ya, atau minta gurunya untuk mengulangi lagi. Dan juga kalau sebagai guru yang baik itu akan menjawab sampai anak tersebut mengerti. Dan kalau misalnya seluruh murid-murid itu ternyata tertarik dengan tema yang dibahas atau mereka ingin mengetahui lebih jauh, tentunya guru tersebut dapat membahas, even membuat sesuatu kegiatan ya secara nyata untuk menjelaskan tema tersebut ya. Jadi guru itu akan berusaha memenuhi atau membantu murid-muridnya agar mereka bisa belajar dengan cara bagaimana mereka belajar ya. Kita mengajarkan bagaimana cara mereka belajar ya. Dan yang lingkungan yang efektif adalah lingkungan yang memberikan banyak cara untuk belajar, berpikir, dan berkembang. Ya. Oke, elemen selanjutnya yaitu menurut tumbuh kembang, kalau anak-anak tersebut sudah memperhatikan atau kita harus memperhatikan moral development mereka. Ya, jadi mereka itu dalam masa transisi ya, yang tadinya masa anak-anak yang masih kecil itu sangat self-centered ya, apa-apa itu me atau saya, tidak terlalu mempertimbangkan orang lain. Sekarang ini dalam masa-masa ini anak-anak yang usia sekolah dan remaja itu mereka justru mulai mempertimbangkan orang lain. Ya, jadi mereka mulai aware di sekelilingnya dan mereka akan observe orang-orang di sekelilingnya. Nah, juga karena itu kita harus, atau
kita dapat mensupport ya, mendorong supaya mereka lebih mengeksplor dan juga mengambil challenge ya, untuk supaya mereka lebih berpikir dengan lebih tinggi, higher thinking ya, jadi lebih kompleks. Kita dorong mereka untuk berpikir secara kompleks, dan juga secara moral levelnya itu kita challenge supaya mereka lebih tinggi lagi ya. Dan juga dekor atau pengaturan yang paling bagus kalau kita ini ya, jadi kelas itu bisa juga diubah-ubah ya, jadi seperti tadi lingkaran ataupun square, atau untuk moral development ini kita jadikan semua jadi satu meja, dan mereka duduk di pinggirnya seperti meja meeting gitu ya. Nah, dalam desain ini kita mensupport, mendorong semua anak untuk duduk bersama-sama dan mendiskusikan sesuatu dan belajar mengenai sesuatu dengan sama-sama, dan tidak ada yang ketinggalan ya, tidak ada yang tidak mau bergabung dengan temannya atau justru mereka ditinggalkan. Saya ada dulu ya, waktu saya handle anak-anak itu SMA, ada satu klien saya ini yang komplain, katanya dia itu kalau ada group work ya, dalam satu grup itu dia selalu tidak dipilih oleh teman-temannya. Jadi teman-temannya langsung memilih yang ini, si A, si B, si C. Tinggal dia sendiri gitu. Jadi akhirnya si guru harus membantu gitu loh. Jadi sepertinya tidak populer gitu loh. Jadi kan ini kan mempengaruhi social emotional anak tersebut juga ya. Itu tidak baik gitu loh. Jadi kita kalau dengan community table ini kan semua harus masuk, semua harus ikut ya. Dan sebagai guru kita harus sensitif, kita harus melihat apakah ada anak yang dikucilkan atau yang tidak mempunyai teman ya. Itu salah satu tugasnya juga ya guru, untuk mensupport supaya semua included, karena kita mau membangun suasana yang inklusif di kelas kita. Kemudian elemen yang selanjutnya yaitu psychological development. Ini sudah saya singgung ya, mengenai ada misalnya anak yang ditinggalkan atau yang tidak dipilih oleh teman-temannya, dikucilkan. Nah, ini salah satu elemen yang harus kita support dan perhatikan supaya semua anak itu masuk dan dapat berinteraksi dengan peers-nya, dengan teman-temannya. Dan kadang-kadang kalau sedang berdiskusi atau grupnya, ya kita harus dictate juga ya bagaimana mereka melakukan grupnya dengan random dan dengan dengan adil ya. Mereka mau tidak mau harus bekerja dalam grup itu. Akur tidak akur mereka harus tetap bekerja, dan itu dipraktekkan setiap assignment ya. Dan untuk psychological, supaya kan kadang-kadang tidak dekat dengan temannya tapi harus bekerja sama, kita bisa buat mereka meja yang untuk berdiskusi kecil-kecil gitu, 4.
Karena itu angka tidak terlalu signifikan, tapi kalau grup yang terlalu besar itu condong pasti ada anak yang tidak berpartisipasi cukup biasanya. Jadi jangan terlalu, kalau membuat itu jangan terlalu besar grupnya ya, grup assignment-nya. Dan tentunya untuk grup assignment ini juga tidak hanya misalnya tugas di luar sehingga mereka harus ketemu, tapi juga diberi waktu untuk di kelas juga berdiskusi. Untuk mungkin tidak bisa lama, tapi guru dapat melihat bagaimana dinamika grup-grup tersebut. Ya, jadi untuk mengatasi konflik atau mengatasi kalau ada yang tidak seimbang ya, ada anak yang rajin dan bekerja, ada juga anak yang hanya ngikut aja. Ya, itu jadi kita harus perhatikan semua itu. Yang terakhir, elemen yang mensupport lingkungan yang membangun pembelajaran ini adalah spiritual ya. Jadi sekarang ini kita kadang-kadang lupa mengingatkan elemen ini dalam dalam pembelajaran ya. Walaupun itu kita bukan membicarakan mengenai religion atau agama ya. Spiritual dalam hal ini misalnya dengan mindfulness. Mindfulness itu saya sudah juga bahas ya ini dalam video yang kemarin. Itu bagaimana seorang anak itu sadar mengenai dirinya pada waktu itu dan dalam keadaan bagaimana. Jadi present ya, pas mereka memikirkan kehadiran mereka waktu itu, jiwa dan raga. Ya, jadi dibiasakan untuk aware dan tidak tidak daydreaming, melamun, atau kita harus bawa ke presence ya, present time. Dan kita juga promosikan mereka untuk memvalidate apa yang mereka rasakan. Ya, mungkin mereka sedang ada turmoil atau ada konflik di keluarga atau konflik dengan temannya ataupun konflik dengan sekelilingnya. Nah, itu kita harus validate apa yang mereka rasakan dan membantu untuk menemukan kenyamanan, keamanan di dalam jiwanya itu supaya mereka dapat calm ya, merasa calm. Ini mungkin agak-agak lame gitu ya membicarakan mengenai ini, apakah ini bisa, tapi itu ternyata kalau saya sering mendapati ya problem misalnya murid atau anak-anak remaja itu kenapa mereka bermasalah secara sosial atau emosional, dan kebanyakan mereka mempunyai turmoil atau mempunyai masalah di dalam dirinya itu yang tidak terselesaikan, yang belum terselesaikan, dan itu mengganggu mereka. Dan karena itu kadang-kadang mengganggu konsentrasi fokus mereka untuk belajar. Jadi mereka akan bisa bersih dari atau
mengurangi konflik, mengurangi apa yang dimasalahkan itu sehingga mereka dapat fokus ke pembelajaran. Ya, dan tentunya kalau kelas-kelas itu apalagi kelas-kelas remaja ya, anak-anak sekolah, selain juga ya kebanyakan sih semua sekolah memang bercat yang putih atau yang kalem ya, yang tidak menyala, tapi juga apa yang ada di dalam kelas itu juga jangan terlalu rame ya, jangan misalnya setiap hasil dari grup kecil-kecil itu semuanya dipajang ya, itu tidak harus ya. Jadi maksudnya kalau mau dipajang ya mungkin ada boardnya, untuk notice board untuk memasang karya mereka dalam limit waktu berapa ya, seminggu atau kemudian diambil lagi. Atau karya mereka malah dipajang di luar kelas misalnya ya. Nah, jadi itu kira-kira bagaimana lingkungannya, dan banyak yang saya bahas ini mengenai kelas-kelas ya. Tapi di dalam keluarga atau di dalam rumah dengan keluarga, saya rasa semuanya sama ya. Anak-anak yang sudah besar kan mereka menginginkan kamar yang sendiri untuk mereka kalau dapat ya, kalau orang tuanya dapat menyediakan itu, dan mereka ingin mendekor atau mendesain kamarnya itu berdasarkan taste-nya mereka. Ya, bagaimana biasanya orang tua oke saja ya, karena itu kan toh anak tersebut yang menikmati suasananya ya, dengan posternya idola mereka atau apa. Nah, yang saya ingin hanya satu saja untuk keluarga ya, untuk space atau biasanya kamar tidur yang dipakai untuk anak-anak ini ya, itu kita dapat sebagai orang tua kita dapat mempunyai akses ke dalam kamar ini ya. Kalau anak itu sudah melarang orang tua masuk ke sana, kita harus curious, kita harus lihat bagaimana, kenapa gitu ya, dan monitor itu. Dan juga kalau ada anak, biasanya karena saya deal dengan anak kebutuhan khusus ya, jadi saya kadang-kadang menemukan kasus-kasus misalnya anak remaja yang kamarnya itu harus gelap sekali, jendelanya itu ditutup hampir semuanya gitu loh. Jadi kita harus aware, kita harus sadar kalau misalnya apa ya yang didekor sama anak ini sedikit tidak pada tipikal gitu, jadi kita harus mempertanyakan, mendiskusikan mengapa ya. Jadi jangan sebodoh anaknya mau seperti apa kamarnya, tapi itu juga untuk supaya orang tua tetap memonitor ya. Jadi kalau ada kadang-kadang anak, apalagi anak-anak yang sedang, anak remaja yang sedang mencari identitas diri itu, mereka bingung dengan, atau mereka mempertanyakan banyak hal, tapi mereka tidak berbicara, tidak menanyakan secara langsung kepada orang dewasa ya. Jadi mereka merasa mereka sudah tahu bagaimana memecahkan soal tersebut. Dan kita harus aware, kita harus monitor ya, monitor supaya jangan mereka memilih jalan yang salah ya. Jadi kita tidak perlu hovering atau kayak helicopter parents yang seperti spy gitu memonitor, tapi kita juga harus at least
ada merasakan, ada sense-nya kalau ada sesuatu yang tidak beres dengan anak ini. Ya, okay, so hopefully ini mudah-mudahan berguna untuk orang tua ataupun guru-guru di luar sana, dan kalau ada pertanyaan silahkan menuliskan di komen, saya akan menjawabnya, dan mudah-mudahan juga ini akan membuka pikiran atau membuka jalan ya, baik untuk orang tua, untuk anak, untuk murid dan guru, supaya kita tetap mempertimbangkan kalau tempat kita berkumpul itu, tempat kita bersama, baik itu rumah keluarga ataupun kelas, itu adalah tujuannya adalah supaya dapat berinteraksi secara sehat dan juga mensupport perkembangan anak-anak dan murid-murid kita. Okay? Have a great day.